Assalamualaikum. Hari ini kita bakal live bareng Kak Rina Usman. Kak Rina ini dia tinggal di Pakistan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Rina. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik Kak sayang. Sakibu saya assalamualaikum Kak, apa kabar? Waalaikumsalam. Udah pulang ke Pakistan? Gimana kabar di sana? Alhamdulillah baik Kak sayang. Halo kakak-kakak, Assalamualaikum. Hari ini Belina kedatangan tamu, ada Kak Rina Usman dari Rawalpindi, Islam Abad ya Kak ya. Gimana Yes. Kak di sana Kak? Alhamdulillah, insyaallah mungkin besok Ramadan ya. Masya Allah, sama di Indonesia juga. Itu ada salam dari Waalaikumsalam Kak Mak Usman. Pais. Waalaikumsalam Kak. Jadi di Pakistan besok ya Kak ya puasanya ya? Iya, say, besok puasanya di Pakistan. Gimana persiapan di sana Kak? Kalau di Pakistan nggak ada yang istimewa sih, biasa aja. Oh gitu ya, nggak ada bala-bala. Nggak ada. Terus eh, kakak buat apa aja nih untuk persiapan besok sahur? Nggak ada perbuatan apa-apa, biasa kalau di sini. Hmm, Berarti ande and chai only. Chai. Kalau untuk buka biasa aja gorengan, dai Hmm, bale, itu aja kayaknya udah tuh buah-buahan, fruit cat, itu aja deh, nggak ada yang istimewa. hmm. Cuaca gimana kak sekarang di sana? Udah panas atau gimana? Udah Iya, masuk summer ya? kayak autumn ya, mulai masuk panas, tapi di malam dingin sih, masih dingin. Oh malah masih dingin, masya Allah. Mhm, masih Masih enak mendingan. ya untuk Ramadan tahun ini ya kak ya? Alhamdulillah, tahun depan lagi lebih enak lagi kayaknya. Dingin. Tahun depan? Kalau misal tahun depan kan bulan 3 jatuhnya kan. Nah, musim Oh iya dingin iya itu. iya. Lagi ini ya, Hmm, spring ya. iya. Mhm. Kak Rina, Yes. bagi-bagi pengalaman dong, tinggal di Pakistan gimana? Pengalaman tinggal di Pakistan sepertinya ya biasa ada asam, manis, pahit. Semua ya campur-campur tapi itu tergantung kita sih ya. Kalau saya menurut saya pribadi ya tergantung kita. Nah, Mhm. kalau semuanya dielukan ini itu, ya setiap negara kan banding-bandingan tuh. Jangan dibanding-bandingkan. Kalau saya orangnya berusaha jadi bunglon, di mana ditempatkan ya di situ hidup gitu. Mhm. Just make life enjoy sih, ngikutin aja. Karena kalau kita pun mengeluh mengenai hidup ya semuanya itu pasti ada cobaan ya tergantung kita gimana cara penyelesaiannya dan cara mengambil sikap. Mhm. Terus Itu aja sih, happy sih. Sampai saat ini happy ya suami saya membukakan usaha bisnis dengan saya.
Ya boleh driving sendiri kemana-mana. Yang apa Wah, kata orang enak perempuan banget. nggak boleh keluar mak ya nonsense sih masih oke. Hmm, oke. Ya tergantung family itu sendiri sih. Nah itulah. Depend to family ya, Kak ya. Iya. Dan Mhm. tergantung suami. Kalau suami bijak mengambil sikap, ya pintar, ya oke. Tapi saya lihat kalau keluarga di pihak suami saya orangnya open sih, nggak ada distraction. Banyak sepupu suami saya tuh ataupun adik ipar yang kerja di office di mana. Itu nggak ada distraction, nggak ada di sini orang tuh habis kuliah semua tamatan itu mereka langsung bisa bekerja, tidak untuk menikah. Oke, itu yang perempuan ya? Ah, enggak. Jadi masih Laki ini sih, perempuan sama. masih bekerja dulu untuk karir, nggak pemaksaan. Oke. Berarti berarti kalau area perkotaan, areanya Abang kayak gitu ya? Abang asli asli Islam Abad, Kak? Kalau kami spesifiknya itu daerah kami ini dibilang anatomi ya, anatomi. Tapi kami di Kahuta, distrik Rawalpindi, bisa masuk ke Islamabad, bisa masuk Rawalpindi. Oke, Kalhuta ya. Mm-mm. Ayo bagi para sahabat yang mau tanya-tanya dengan Kak Rina, selagi ada Kak Rina di sini, silahkan. Kak Rina ini udah lama tinggal di Pakistan. Udah berapa lama Kak di Pakistan, Kak? Saya nikah tahun 2002. Terus kalau Oh, untuk mana baholok. Masya Allah. Anak saya dua, ya kalau untuk stay karena saya pindah-pindah, tapi properly stay-nya tuh dari tahun 2005. Mhm. Awal datang itu 2002, udah kemari bentar terus balik, terus 2005 properly stay, baru 2008 kami sekeluarga, suami ya orangnya ini ya pindah ke Jakarta. Jakarta buka bisnis, alhamdulillah maju. Anak-anak saya pun sekolah di tempat yang alhamdulillah di Internasional Maroko. Dan Mhm. saya tuh kembali lagi. Ya, akhirnya back to basic ya, karena perasa kalau untuk diri saya ya, untuk anak-anak saya, untuk diri saya pribadi, jangan dibilang combine orang ya, ini pribadi ya. Iya, Saya lebih nyaman di sini sih, enjoy saya rasa. enjoy di Pakistan ya, Kak? Akhirnya saya 2016 saya balik lagi kemari ya sampai sekarang, terakhir Mhm. balik 2018. Oh, Masya Allah, udah lama ya. Mm-mm. Karena sejak itu kan corona Mhm. Mau mudik juga 2020. mikir ya. Mhm. Mhm. Happy aja sih kalau karena prinsip saya kebahagiaan itu bukan dicari dengan ini ya, bukan dari orang lain ya, depend on self. Mhm. Iya, Hmm. bener banget tuh. Em, Bisa jadi reminder juga bagi kami-kami yang masih baru-baru menikah atau yang mau menikah. Thank you Kebahagiaan Mak itu, Pais, terima kasih banyak Mak Pais. Masya Allah. Soalnya kalau kalau kita baru menikah atau mau menikah itu kita nggak usah terlalu banyak ekspektasi, ya kan? Kita lebih lebih mengutamakan kepada ya kebahagiaan kita pribadi aja gitu. Balik lagi ke kitanya ya kak ya. Ya, Jadi, itu tergantung mhm, kitanya sih. Balik lagi tergantung kitanya. Kalau kita semua ya dibanding-bandingkan, oh aku begini ya susah sih. Ah, mhm, jadi ya setiap negara tuh kan ada kelebihan, ada kekurangan. Bener nggak? ya benar. Nah, sama seperti manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Itu aja. Mhm. Ya, so far enjoy ya kak di Pakistan ya. For myself enjoy. Alhamdulillah, have good Alhamdulillah, masya husband, Allah, nice family. masya Allah. Terus ada homesick nggak kak? Kalau misalnya homesick kayak mau bakso yang makanan-makanan Indonesia gitu, sekarang udah gampang nggak sih di Pakistan? Khususnya Kalau di daerah saya Islam sih Abad. nggak depend on karena ya makanan gitu ya. Apa yang ada saya makan aja. Saya nggak ada bermasalahan kok. Kalau kalau pingin buat ya kak ya. Kalau kepingin buat yang walaupun bumbu yang nggak lengkap ya disama-samain aja. Tapi saya so far enjoy aja kok masakan di sini ataupun masakan Indonesia. Jadi nggak mesti dan tidak wajib buat saya ya.
Nah, Mhm. apa Jadi yang saya buat bukan enjoy bukan aja dah. menjadi Nah, sebuah penghalang ya Kak ya. Bukan menjadi sebuah enggak, batasan bahwasanya oh homesick nih nggak bisa makan terasi misalnya. Nggak jadi nih enggak. ya, nggak jadi permasalahan. So far balik Jujur lagi itu saya kan ke personalnya kita ya Kak ya. Jujur saya karena saya alergik ya, saya nggak bisa makan terasi sebenarnya Bang masak. Oke, nggak bisa makan terasi, aduh, enak banget. Iya, ada alergi ya, alergi mungkin ya. Tapi kalau udah kepingin kali ya makan juga toel-toel minum obat. Bandel ya, bandel anak Medannya keluar. Karina tuh asli Medan tapi tinggalnya di Jakarta ya Kak ya. Sebenarnya gini, saya asli kelahiran Medan, tamatan dari sana juga. Terus kenapa? Tapi memang adik-adik udah dari Jakarta semua, orang tua pun udah move Jakarta ya. Jadi tuh saya pindah ke Jakarta itu pas saya 2008, saya sama suami saya, barulah kami ke Jakarta semua. Oke, Nah, dan alhamdulillah jodoh-jodoh adik pun orang-orang Jakarta semua. Ya Masya udah, Allah. stay di sana sih. Mhm. Jadi udah di Jakarta ya sekarang ya Kak ya. Jadi kalau Kakak Mm-mm. mudik berarti pulang kampungnya ke Jakarta dong, nggak ke Medan lagi. Medan, karena di Oh rumah di berarti sana ke pun masih Medan. ada rumah karena family pun masih Oke. tetap. Jadi Mhm. Jakarta, kampung, kalau kampung orang tua kami Padang Bolak, ya udah nanti ke Medan, keliling lah. Hmm. Terus kalau kakak Eh, mudik tuh, yang kakak bawa ke Pakistan apa tuh kak? Kalau boleh tahu. Bawa kalau petai saya jengkol mau nggak bawa, sih? enggak, saya kalau saya pernah sih, Hah? lumayan karena suami kepingin kali ya, durian lolos pernah dibukain. Oh durian? Nggak ada durian di Pakistan. Jauh, mehong, mehong harga, mehong. Oh mahal ya. Durian Thailand ya kak ya? Kalau di Pakistan ya? Iya, jadi kita tapasui Tupperware itu lewat. Ya Oh alhamdulillah masya Allah. rezeki-rezekian ya. Nah, lewat, Mhm. lewat. Ya, saya macam-macam kerupuk-kerupuk Indonesia. Udah gitu suami suka kopi-kopi macam apa namanya? Kopi-kopi yang saset itu. Kayak luwak white coffee gitu ya? Yes, yes, macam itu. Hmm. Udah kayak enggak ini sih, udah gitu macam bumbu-bumbu rendang yang ready itu aja udah. Oh bumbu-bumbu jadi gitu ya kak ya? Bumbu-bumbu Iya, jadi gitu ya? saset itu. Tergantung ya kalau Indomie kan di sini pun dapat Oh banyak. Indomie ada ya kak? Teman katanya kan Indomie Pakistan sama Indonesia beda ya kak ya? Iya beda, cuma di sini nggak ada minyaknya. Ya, ya kalau saya gini aja ya. Karena taste itu rasa itu cuma sampai di lidah kan, di perut itu kenyang. Iya. Yang penting judulnya Indomie ya kak? Judulnya Indomie lah. Heeh, Tapi di sini judulnya sama Indomie. kok, udah mulai open kok di sini, udah nggak macam zaman, udah mulai berkembang kok di sini negaranya, lumayan, oke. Berarti berarti di Pakistan saat ini makanan-makanan Indonesia yang generally kayak gitu tuh available ya kak ya? Kayak Indomie, kecap ABC juga Aha. katanya gampang ya di sana. Iya, macam itu tuh permen kopiko, ada kok di Oh, permen swalayan-swalayan, kopiko. ada saya Oke. tengok. Bihun, ya ada dan ada juga Hmm. sekarang pun banyak ya trendy ya teman-teman tuh yang jualan-jualan tuh ada sepertinya. Hmm. Jadi nggak homesick ya? Enak ya? Waalaikumsalam Kak Aini Sejat. Waalaikumsalam. Ayo, para sahabat yang mau tanya-tanya sama Kak Rina Usman. Kak Rina ini stay di Pakistan ya, di Islamabad. Jadi kalau yang mau tanya-tanya, silahkan pengalamannya. Oh ya, Kak Rina, eh, anak-anak gimana nih Kak Rina? Anak-anak pakai POC atau pakai niqab? Keluarnya jadi raja kuning. Apa tuh maksudnya Mak Pais? Kalau anak-anak saya tidak nikop, dia mempunyai saya diundang ada pembukaan itu
Bukan 2008, 2006 kelahiran anak saya. Ya, 2006 itu dibuka embasi, waktu itu dapat undangan double nationality. Jadi anak saya tidak pakai nikob, mereka menggunakan dua paspor. Oke, dua paspor. Hmm. Ya, dan tidak ada masalah kok, saya travel balik Indonesia, Jakarta. Bila di Indonesia saya pakai, waktu itu saya bawa anak saya ke Malaysia, kemana-kemana gitu, ya pakai paspor Indonesia. Dan di sini pas ke waktu umroh kita ya pakai paspor Pakistan. Oke. Jadi Enggak, sebenarnya enggak kata orang bermasalah ini tuh enggak sih. Saya enggak pernah pakai niqab anak saya. oke. Berarti ini ya menggunakan dual nationality-nya ya Kak ya? Pakai dua Iya, jadi paspor ya? smart card. Aha, untuk Pakistannya pakai smart card. Oh, smart card. Oke, smart card Pakistannya. Jadi Hmm. smart card itu hampir sama kayak Nikob, tapi smart card itu lebih diutamakan untuk orang yang memiliki yang pemegang paspor Pakistan ya Kak ya? Iya. Dan dan di Indonesia anak-anak juga saya masukin ke kakak juga nggak ada masalah kok sampai saat ini. Ya, karena pemegang dual nationality tadi ya Kak ya, sampai umur 18 tahun ya? 21 tahun, cuma 18 tahun itu baru ini ya, baru hamil Baju ya. Baju-baju baju menjelang hari menjelang hari raya raya biasanya bisa beli beli di di mana mana, Kak ya? Kak? Aku di Ayo mana belinya. aja pun jadi, yang penting murah meriah muntah, cocok sesuai badan. Di mana tuh Kak Rina Yang kalau misalnya belanja yang murah tuh daerah Islam Abad Rawalpindi gitu tuh ada tempat ini nggak? kalau Tempat kalau saya favorit disadar belanja gitu itu kalau kayak oke, baju-baju. tergantung kita nawar sih, nawar. Oh, sistem nawar-nawar juga ya di sana ya sama ya. Iya, nawar. Kalau kalau di tempat pasar tradisional ya gitu ya beda dengan mall ya. Itu sama kok macam di Indonesia nawar. Pandai kita nawar dapat murah. Kalau kalau bazar favoritnya Kak Rina di mana tuh? Kalau untuk belanja-belanja kayak baju gitu? Kalau saya ya suka kalau baju saya random, nggak bisa dibilang. Kadang ke commercial market, kadang ke ini, ke Sadar. Random sih, kadang ke Hmm. mall, random. Nggak ada favorit mana yang oke rasa saya. Oh, Dan mana yang saya ini tuh ya? bukan yang gila branded juga, yang mana rasa saya oke saya beli. Masya Allah. Terus kalau misalnya belanja-belanja produk-produk kayak misalnya nih kalau di Pakistan itu kan kalau tepung-tepungan itu kan kayak Atta ya kan Kak. Terus kalau tepung terigu itu Maida, tapi kalau kayak kayak tepung Wait, sagu gitu, wait. Udah berapa lama kakak di Pakistan? Saya dari di sini untuk stay properly 2005 dan keluar lagi sempat 8 tahun di Jakarta kemana-mana, baru balik lagi 2016 sampai saat ini. Jadi sudah dua- melanglang buana Mbak Aini. Kak Rina mah udah ini, udah lama menikah dengan Pakistani. Ya, Tapi untuk pribadi saya senang di sini sih karena ya saya satu senangnya kebudayaan, apalagi enjoynya tuh pada ada pernikahan. Aduh, capek deh. seru ya Kak ya. Yang Seru paling seru, karena yang paling ada seru tuh yang pas dolki. acara apa Iya, tuh? ada dolki itu misalnya gendang-gendang, udah gitu ada Ah, mendi, ada iya. apa namanya ya? Barat, ada Mhm. ini apa namanya lagi? Mehendi, Ruksati. Aha, Aha. Itu yang momen mendi. Ruksati yang paling seru ya, Kak ya? Ketika Iya, pengantin perempuan pergi ke rumah laki-laki, aduh nangis-nangis. Sekarang masih di untuk area Islam Abad sendiri, Kak? Pas saat Ruksati itu masih adegan nangis-nangis juga nggak? ya obviously sama pasti ada sih pas Masih ya, Ruksati itu masih ya. pasti ada kan karena mau sama udah mau keluarga pihak laki-laki kan. Iya, mau dibawa kan? Karena Mm-mm. Itu tetap ada ada. beberapa yang ada beberapa yang Bena lihat kan kayak di daerah Lahore atau Karachi itu mereka mah pas Ruksati itu ada yang ketawa, ada yang happy gitu kan. Cuman untuk daerah Islam Abad, KPK itu masih ini ya, masih kental ya Kak ya budayanya. Kalau itu tuh sebenarnya gini ya, mereka pas nunjukin tuh happy sebenarnya pada nangis sih sedih ya, bisa sama orang Juga tua. ya.
Aha, Ini nah Bapak. itu mungkin karena mereka pas ngambilin yang oranye itu pas ketawa, mungkin bisa ketawa bisa nangis campur. Iya benar-benar. Benar juga, benar juga. Terus Masya Allah Mbak, Masya Allah. Masya Allah. Hmm, Kak Rina, ini kan sekarang mau masuk summer nih. Di Pakistan itu kan ya. sayur-sayuran itu ini ya, nggak setiap musim ada gitu ya. Kalau untuk di Ramadan kali ini tuh sayur-sayur apa aja nih Kak yang lagi musim nih? Buah-buahannya juga. Kalau musim semi, macam-macam kita bilang musim semi mau masuk summer ya malah buah-buahan lebih Aha. banyak lagi. Cuma yang kurang ya harga mahal itu biasanya apple. Udah gitu, Oke. apalagi tuh ya, yang macam peach itu, yang warna apa tuh? Itulah yang agak ini. Tapi kalau buah-buahan ya udah semuanya akan keluar. Musim Murah, ya. murah meriah muntah sih. Sayur-sayuran pun murah. Strawberry itu 100 rupiah 1 kilo ya, hampir 8.000 ya. Iya. Nah, ini udah gitu kalau ini mungkin anggur ataupun apa yang lain-lainnya itu murah-murah kok. Kayaknya saya pun di sini dengan dapat itu macam sawo ya. Sawo itu saya beli satu box itu yang isi 12 berarti bukan per kg. Bisa kalau kita milih-milih pun ya, dia per dua Mhm. belas biji. Itu cuma saya beli waktu itu 280 sekitar 25.000. Woi, murah banget ya. Mhm. Masya Allah. Pinter-pinter aja kita kalau belanja sih. Berarti di Pakistan itu tuh kalau buah-buahan tuh murah-murah ya Kak ya, nggak kayak di Indonesia ya. Kacang-kacangan juga ya Kak ya. Kalau kacang-kacangan kan karena produk makanan pokok ya, biasanya murah-murah. Oke. Waalaikumsalam Mbak Amira Sun. Oke, enak banget. Terus kalau di Ramadan itu, kalau di keluarga Kak Rina ada menu favorit nggak? Yang harus ada gitu setiap Ramadan gitu kayak di Indonesia. Kalau itu Kan ya Kakak suka biasanya masak semua nih. ya. Dai bale wajib. Dari Bali. Oke. Terus, Pokora, pokora kentang oh ataupun pakora, pokora mix enak itu banget. gorengan ya, gorengan. Aha. Dan ya minumlah lemon juice ataupun apa, squenjit atau apa. Itu aja tuh sih kayak yang wajib mesti ada sama fruit chat. Oke. Oh, fruit chat. Wih, enak banget. Kalau custard Kak, nggak tiap hari ya? Kalau custard itu nggak ini kali sih, nggak wajib. Yang wajib itu dai bale, pokora, fruit chat sama minuman itu sih. Kalau makanan Indonesia tuh Kak, yang selalu Kakak sediain di setiap Ramadan ada nggak? Ada macam cendol kadang saya buat anak-anak suka Cendol. udah Buat sendiri cendolnya ya. Kak. Iya, Oh, buat sendiri, buat sendiri. Kadang-kadang itu yang apa namanya ya, sup buah. oke. Sebuah enak banget. Aha. Hmm. Jadi ya alhamdulillah sih kalau keluarga saya, misal keluarga suami pun kalau kalau datang gitu mereka request kebanyakan makanan Indonesia katanya enak. Oh, makanan Indonesia ya, Kak. Apa Mm. aja tuh, Dan Kak, saya yang majority di disukai, Kak? rumah, ya. Apa aja tuh menunya yang disukai sama orang Pakistan, khususnya yang di keluarga Abang gitu? Kalau saya musim dingin, kalau saya masak sop daging. Oke. Mereka senang. Udah gitu kalau saya masakan macam-macam opor ayam, gulai ayam tuh senang. Ah, jadi capcay. Jadi ya nyediainnya sesuai ya. Jadi pakai nasi putih ataupun apa gitu. Oh, tetap pakai nasi putih ya. Beras yang Kakak pakai apa? Basmati atau beras yang kayak Indonesia juga ya? Ya beras basmati, cuma kita yang tidak yang langsung untuk macam pelawat untuk nasi biryani. Jadi agak yang beda lagi dikit. Oh, apa namanya tuh, Kak? Ya beras biasa sih, kalau saya kadang beli-beli paketan ya, yang ada harga 180, 160 gitu sih. Mhm. Kalau kayak beras Indonesia gitu, berarti lebih ke beras-beras Thailand ya, Kak ya? Iya, orang ini kurang suka yang macam yang lengket-lengket gitu kurang. Oh, pulen ya kalau Thailandnya ya? Iya, kalau pulen itu enggak. Jadi mereka ya pakai ya otomatis basmati ya, jadi agak-agak berserak gitu. Orang ini kurang suka sih, setahu saya. Suka suka yang berderai ya, Kak ya? Kayak nasi Iya, orang-orang Sumatera ya? iya, iya. Kalau pulen kagak mau mereka nggak dimakan. Oke.
Ngomong-ngomong pulen nih, eh, abang dan keluarganya suka ketan nggak sih Kak? Suka apa? Kentang? Ketan, pulut. Oh, pulut. Aha, suka Kalau nggak? kakak nggak pernah masak ya, cuma kalau abang ya suka dia, saya campurin gitu ya senang sih ketan, saya masak gitu. Apa Oh, tuh yang merah-merah itu kalau kita tuh yang pakai gula merah, belum. waji, Ah, waji, waji. oh, waji, waji Bandung. Bukan waji, waji yang merah pakai ketan Oh, itu yang waji dipotong-potong. kampung itu ya, waji kampung yang Iya, itu ya, bentuk segi lima itu. Woi, abang suka ya? Woi, masya Allah. nah, suka. Saya malah mayoritas di rumah selalu masakan Indonesia, request anak-anak saya sama suami Rin. Masakin apa? Iya, Kak Rina suka masak, juga ada YouTube channelnya gitu. Jadi kalau yang mau nonton kegiatan Kak Rina, mau tahu ini apa nama channelnya Kak? Ah, tahu usah, biarin aja. Nggak. Ntar cari sendiri aja dikepoin di Facebooknya Kak Rina. Jangan lupa ya follow. Jadi berarti kalau untuk sholat tarawihnya nih Kak, gimana nih? Tarawihnya kalau di Indonesia kan kita pada ke masjid nih. Kalau di Islam Abad gimana? Kalau di Pakistan rata-rata ya, bukan di Islamabad ya, di Pakistan Mhm. rata-rata di rumah sih sendiri-sendiri untuk perempuan. Perempuan. Mhm. Kalau Sama ya, laki-laki berarti ya ke masjid, mayoritasnya. iya. Mhm. Lebaran juga gitu ya Kak ya, nggak sholat raya ya? Enggak, enggak. Jadi kita di rumah, jadi enggak ada sih. Tapi kalau di Faisal Masjid ataupun di mana kayaknya boleh sih perempuan ada boleh, tapi jarang sih orang tuh jarang mau. Oh, ada tapi jarang mau. Ya sama aja bohong ya Kak ya. Iya, jadi mereka mungkin lebih nyaman ya karena mungkin keadaan culture mereka yang tidak suka ya. Eh, Mhm. jadi di rumah, jadi kebanyakan di rumah. Kalau masalah sholat gitu, biarpun sholat wajib itu kebanyakan perempuan di rumah. Mhm. Hmm. Why is she angry? Oh, who angry? Ada yang nanya Siapa Kak. yang beri? Oh, no, not angry. Just speak Indonesian. Hello, brother. Itu ada yang baru gabung tuh orang Pakistan, Kak. Ya mana Mungkin ya? Siapa nggak? Yang saya tahu ini cuma, Sahzad Ali. oh nggak tahu ini cuma Amera Sun aja yang assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak, udah. Oh, aha. Itu ada masuk tuh Sahzad Ali. Dia tanya, apa kabar? Katanya Kak Rina. Hello, Ah, Sahzad. baik. Mhm. Baik. This Sister Rina stay in Islamabad. You have any question? I didn't see maybe in your. Oh yeah, maybe because I make public this my live Facebook live, so all people can join. Jadi untuk daerah Islam Abad dan Pakistan pada umumnya memang kalau untuk sholat kayak gitu ya Kak ya. Yeah, Jadi Acha, this Sister Rina in Islam Abad stay. Dia nanya sama kakak, di sister in Islam Abad. Kak bisa ya pakai you Urdu can. Kak? Bisa pakai Urdu Kak? Keluarkan Urdunya Kak. Jangan dah belepotan nanti kasihan yang lain-lain kagak ngerti. Yes, Gak I apa-apa. say in Islamabad. Yes, I say you can say in Rawalpindi properly. Oke. Hmm. Jadi jadi memang kalau untuk Islam Abad itu nggak terlalu jauh beda ya Kak ya dengan Indonesia ya. Hampir sama ya. Ibaratnya tuh everything yang kamu mau tuh available ya Kak ya. Yes. Waalaikumsalam Isma sayang. Ramadan Waalaikumsalam Mubarak. Mas Sarang. Ramadan Mubarak, Adek. Gimana di sana? Jadi kalau untuk belanja-belanja itu kalau Kak Rina tuh kalau misalnya produk-produk Indonesia, oh ya, kalau Bena nggak salah inget tuh Kak Rina nanam ini ya, nanam sereh ya di rumah ya. Itu Nah, serehnya saya bawa dari nanam Indonesia apa sendiri. gimana? Ya, enggak dari sini banyak sebenarnya. Banyak kok. Apa namanya Kak?
Lemongrass kan kalau serai saya nanam, kunyit itu Bahasa fresh saya Pakistannya ada? nanam. Hmm. Ada banyak kok di pinggir-pinggir jalan pun orang, cuma mereka bukan untuk masak ya, biasanya untuk teh. Oh, untuk teh. Lemongrass. Lemongrass ya. Lebih bahasa Urdunya nggak ada ya, Kak? Ya? Apa ya? Aku pun bingung. Ih, Kakak mah pakai sama Abang kadang pakai bahasa Indonesia. Yes, lemongrass sama Mama Umak Pais. Jadi kalau saya nih, anak-anak saya, suami saya obviously ya, kalau bahasa Urdu mereka dengan sendirinya, pinter. Mhm. Dari sekolahan, teman dan keluarga English, obviously. Nah, Mhm. saya di rumah itu saya hantam, maksud saya setiap hari daily itu saya bicara dengan language Indonesia. Jadi anak-anak tuh pada ngerti, apalagi yang kecil. Kalau kalau Mhm. suami oh properly dia dari tulisan sampai bicara itu memang kita. Oke. Ah tuh Oh, Mbak terima Hestu kasih nanya tuh Astu. serai banyak bel di Assalamualaikum, negeri. Teteh. Banyak serai. Nursery itu apa ya, Kak ya? Nursery itu tempat-tempat ini jualan bunga-bunga. Oh, kayak toko-toko jual-jual tanaman-tanaman gitu ya. Jadi di Iya, Pakistan tapi namanya bukan toko, nursery ya? dia buka lapangan begitu, say. Oh, gitu. Nggak ada toko, dia nggak bertoko, jadi buka dia lahan, dia buka itu lebar, dia jual. Oke. Ayo, bagi yang mau tanya-tanya, selagi ada Kak Rina di sini nih, mau tanya-tanya pengalamannya Kak Rina di Islam Abad gimana? Aduh Kak Uma Pais, kirain Belina di Pakistan, ternyata di Indonesia. Iya Kak, Belina di Pekanbaru Kak, Insya Allah Agustus ke Pakistan. Ntar kita ini ya Kak Rina ya, kita live ya, pas lagi di Pakistan ya, Kopdar. Siap, siap, siap. Oh, Saya dengar nih sekalian promo nih, saya dengar katanya mau buka trip ya. iya Kak Rina mau buka trip nih, open trip ke Pakistan. Keren lah kalau gitu. Jadi semuanya ya. Nanti kalau bisa, kalau memang ke Northern, saya Aha. mungkin akan join. Wah, beneran nih, wah seru banget nih. Karina bakal gabung, kita ke Northern. Saya akan join, insya Allah. Nanti bila confirm nanti saya mungkin minta 3 seat ya, saya dan anak-anak. 3 seat, mantap, Masya Allah. Langsung langsung di-list kan. Tanggal 8 Kak, Insya Allah. 8 Jadi Agustus. kalau misalnya suami pun mau, oke, mungkin jadi 4 seat. Tergantung nanti, makanya nanti kita kontak. Kalau confirm nanti dan saya tuh permission, nanti saya iniin, confirmkan. Ah, Masya Allah. Seneng banget sih. Ayo Kak Rina nih, like dari Sahzad Ali Khalil. Meet you in Pakistan, ma'am. Come to Peshawar. Wah, diundang nih Kak ke Peshawar. Insya Allah. Berapa sih Kak harganya Maria Cabi? Apanya yang harganya Mbak? Oh, Oh, tripnya. mau nanya kali berapa harganya tripping itu trip saya? Hari ini di launching ya. Bilna bakal publish hari ini harga tripnya ya, Say. Sebagai promote saya. Ini Oke. tripnya semuanya sudah bersih daripada pisahnya. Udah Mhm. gitu tiket pesawat ya makan 3 kali ya Bel. Ya, makan 3 kali. Datang ke Udah Pakistan terima bersih. Kita nggak ada biaya tambahan. Udah komplit dengan biaya transportasi, hotel, makan 3 kali, visa, tiket PP. Insya Allah keamanan juga kita jamin di sana. Jadi untuk semua itu include ya. Datang ke Pakistan itu memang ini paket bombastis banget yang benar-benar spesial. Perdana yang mana baru Belina satu-satunya yang menggunakan tour travel original asli dari Pakistan. Jadi memang kerjasama MOU gitu. Insya Allah, Bena hari ini bakal Bena launching. Kalau untuk harga itu di harga 30 juta include semuanya.
Yang tidak Oh, masuk di sini cuman tiket untuk ke Jakarta, karena kita titik temu di Jakarta dan PCR kalau misalnya masih menggunakan PCR. Doain ya, semoga lancar. Bel, jadi kapan ke Pakistan? Insya Allah tanggal 8, Kak sayang. Kak Hestu, sekalian Mbak Hestu, kalau ini ngikut trip ke Noden Mbak Hestu, kita berdua. Nyelip, nyelip Mbak Sahzat, Hestu, nyelip, nyelip. Sahzat Ali Khalil. You guys ignore my comment. Not ignore. I'm already answer your question. She say, Insya Allah will come to Kak, Peshawar. Say, berapa hari itu ke berapa 30 berapa hari? 30 juta itu kita dari tanggal 8 sampai tanggal 18 ya. Perjalanan kita itu full day-nya itu 9 hari, 8 9 hari. Di Pakistannya full day. Oh, berarti berarti 8 9 mungkin 8 malam, 9 hari ya. Ya, ya, ya. Berarti satu hal lagi, itu rutenya kemana aja rutenya? Oh, kita rutenya itu Lahore, Islamabad, sama Notran. Notran kita itu bakal ke daerah Hunza. Terus kita juga bakal ke China border juga. Insya Allah tripnya benar-benar trip yang bagus-bagus yang dipilih. Dan juga recommended juga. Karena kita bakal ngambil momen Independent Day di Islamabad, insya Allah. Oke, berarti ini selama apa momen D, bisa jadi minta juga kalau memang momen D ke embasi, hubungi Oh Pak iya Nugroho, benar. bisa jadi dapat undangan. Oh iya iya benar Kak. Aduh makasih banget Kak masukannya. Bisa upacara bendera. Iya, iya Oh, ketemu-ketemuan, kalau misalnya open ah, ya, kalau mudah-mudahan ya nggak ada kalau open. distraction. Aha. Ya insya Allah, insya Allah. Diatur. Makasih ya kakak masukannya. Sukses selalu. Iya makasih kak. Amin amin. Saira doain. Amin amin. Saira thank you. Jadi Kak Rina, untuk Pakistan itu bukan seserem yang orang-orang bilang bahwasanya Pakistan itu negara teroris, bom blast. Oh perempuan nggak boleh nyetir, perempuan itu di rumah saja. Alhamdulillah Kak Rina salah satu bukti nyata bahwasanya di Pakistan juga Kak Rina tinggalnya bisa nyetir, bisa pergi keluar sendirian, bisa belanja sendirian, dan aman ya Kak ya? Aman. Nggak, Dan satu hal, yaitu on the money ya. Katanya yes, perempuan tidak bisa berusaha, suami saya membukain usaha. iya. Saya dibukain usaha menjual dari kosmetik, undergarment, bag, semuanya lengkap, oke? And anytime welcome. Alhamdulillah, good respon dari masyarakat sini. Mhm. Amin, Semoga Mbak Allah. Estu, mudah-mudahan Mbak Estu. Amin, amin ya Allah. Kak Rina Saya Pakistannya di mana? Pakistannya di Rawalpindi, Kakak. Rawalpindi bisa masuk ke Islamabad juga karena dekat perbatasan banget ya Kak ya. Itu dikatakan kota Twin City, Twin Rawalpindi dan City. Islamabad. Yes. Ya, karena perbatasannya cuma jalan doang. Satu jalan kanan, satu jalan kiri ya Kak ya. Iya, Trotoar doang iya. perbatasan. Iya, trotoar doang, trotoar doang. Jadi Tapi anak-anak tapi tidak bagus banget kalau di Islamabad terkenal ya kota indah ya, nyaman. kalau Rawalpindi sumpek ya Kak ya, macet. Iya karena di situ memang tempatnya bisnis area ya. Jadi namanya pasar apa aduh ya begitulah. Kalau Ramadan gini ada pasar-pasar kaget gitu nggak Kak? Nggak ada. Oh, nggak ada pasar kaget ya? Ntar kita bikin pasar kaget yuk, kita kaget-kagetin di Pakistan. Kak, Rawalpindi itu gimana sih adatnya? Apa beda dengan Indonesia? Bukan Rawalpindi ya, Pakistan dengan Indonesia ataupun apa pasti berbeda. Itu Hmm. tadi yang saya bilang. Masalah tuh di Pakistan tergantung kamu keluarga itu sendiri.
agak strict, maksudnya agak ketat, ada yang tidak. Ya rezeki kita masing-masing lah, bisa dibilang. Kalau saya kebetulan, alhamdulillah, keluarga saya di sini ya dibilang nggak open minded, tapi keluarga ini tidak ikut campur masalah anak-anaknya seperti mertua saya. Kita tidak join family ya, saya tidak join family, mertua saya di sebelah. Jadi dan tidak ada di situ mertua saya mengatur-ngatur saya ataupun anaknya. Oh kamu mesti ini itu tidak ada. Ya tergantung suami saya. Jadi mereka tuh depan on my husband. Jadi apapun suami saya yang dikatakan, kalau suami saya mengizinkan, ya anytime welcome. Kalau Mhm. masalah adat itu, ya perempuan tidak bisa sembarangan keluar tanpa seizin suami. Ya itu ya. Mhm. Itu Kalau kuncinya suami ya. Anda mengizinkan, ya no problem. Banyak di sini perempuan menyetir mobil sendiri, kerja di office, ada yang bisnis, ada yang apa, ada yang nyetir mobil, ada yang bawa angkot, ada yang pembantu, ya semuanya ada sih. Semua itu tadi ya kita bilang, kalau kita bilang kembali ya, kembali yang dikatakan orang-orang di luar tuh katanya, oh nggak boleh ini, nggak boleh gini, join family, ya itu tadi, ya rezeki masing-masing. Mhm. Ah, Kita nggak bisa nyamai ratain ya, Kak, ya. iya, nggak bisa Belum nyamain ya tentu dapat yang belum tentu yang yang satu. ortodok ya sama macam kita di Indonesia kan kalau dapat yang ortodok ya Ya, ortodok bener nggak? benar benar. Kalau yang modern ya modern, nggak, kita juga nggak bisa jadi Ah, patokan apakah di kota ataupun di perdesaan misalnya kan ya tergantung depend to family juga kan, Kak. tergantung jadi sekarang gini ya, kalau masalah kecil kita buat perbesar, oh saya ini kita sebagai istri bukannya kita pembantu ya, memang kan di dalam Islam kalau mengenai itu ya, kita masuk ke rumah orang jangan kan gitu, kita di rumah sendiri aja kita bekerja, bener nggak? Benar. Jadi kita masuk gini ya, ya wajar kita aja kalau kita pun join family di rumah kita ataupun sesama Indonesia, nggak kan mungkin jadi nyonya kan, pasti mertuamu marah nggak? Benar. Minimal tuh di Indonesia juga minimal kamar sendiri pun disapu ya. Tapi terkadang orang itu megang sapu di Pakistan itu kayaknya jadi kayak image-nya itu oh jadi babu. Padahal kan enggak ya, Kak Nih ya. maaf nih, ini Heeh. saya sendiri sorry, Mm. saya can afford pembantu tapi saya tidak mau. Saya bisa mengambil, malah mertua saya, suami saya menyuruh, tapi saya lebih nyaman mengerjakan semua itu saya sendiri, dari memasak, menjemput anak sekolah, bisnis saya, semuanya saya kerjain sendiri. No servant, no. I'm enjoy. Okay, no servant. Aha. Yang penting itu ya, kalau kita ikhlas mengerjakan sesuatu itu tidak akan jadi capek loh. Tapi kalau kita ngedumel, ya capek. Bener nggak? Bener banget. Cuma Ah. balik lagi ke hati ya, Kak. Itu ditanyain Kak sama Maria Cabi. Kalau join family apa resikonya di sana? Gimana sih, Kak? Nah, sekarang gini Mbak, kalau kita join family ya, namanya kita aja lah, adik beradik aja yang satu nggak sama watak aja suka berantem nggak? Benar, suka banget. Itu aja kita sampel ya, apalagi ini yang udah berbeda 360 derajat. Ya, kadang Wah, ada yang baik, ada yang iri, ada yang itulah Mbak. Bisa dibilang shocking culture. Banyak, ya. karena nggak bisa nerima, karena kebanyakan yang mau nikah nih sama orang Pakistan, mikirnya tuh yang aduhai. Understand? Yang aduhai, Ya. oh oke, gua akan di sini nanti saya mau menguasai, mau jadi nyonya, mau jadi ini, mau jadi itu, kagak bisa. Bener kan? Kebanyakan kebanyakan Itu suka film India, Kak. Kebayangnya uh, kan Pakistan nari-nari pakai selendang ya, happy-happy. Nah, kalau reality mah di mana aja pasti ada yang tidak baik dan ada yang pasti nggak mungkin ya. Jalan aja kita ada lobang, ada polisi Ya. tidur, belok kanan, belok kiri, itu aja dah. Mhm. Ah, itu aja. Itu tadi tergantung diri kita menyikapin gimana. Mhm. Itu aja deh. Jadi join family itu sebenarnya ada plus minusnya ya, Kak ya. Balik lagi, Hmm, kembali lagi depend to personality-nya kita.
Personality dan tergantung suami kita yang bijaksana. Iya. Terus Ah, gimana tuh Kak, ya kalau itu. misalnya dapat suami yang sikit-sikit keluarganya, boleh nggak sih kalau kita misalnya ngambek atau Itu marah? saya angkat tangan ya, angkat tangan. Ya itu. Peace, langsung peace. Langsung Makanya, melambaikan tangan, mana kamera, kamera, lambaikan dulu. aduh Nggak bisa hai, komen, nggak bisa bener. komen. Wah, membawa beda kepala, beda pikiran. Iya, bener banget Mbak Esu. Ini lagi nih orang udah lama nih senior. Iya Kak Estu, next time kita kita ini ya live ya Kak Estu ya. Bagi-bagi pengalaman. Ini kalau masalah yang tadi itu langsung cari kamera, mana nih kamera, kita lambaikan tangan dulu. Berarti Iya, untuk join family sendiri itu ya balik lagi depend to personalnya kita sama plus ke suaminya kita ya Kak ya. iya. Gimana Kalau bisa ya suami, Kak kalau misalnya suaminya yang itu yang terlalu suka pro ke keluarganya gitu ya. ya, kalau itu makanya, kalau siapapun nih ya, siapapun ya, dimanapun ya, ada plus, ada minus, ada negatif, ada positif, bener kan? Benar Kak. Jadi jangan, kalau saya nih hanya nasehatin, jangan memikirkan cinta buta sampai di sini kebanyakan nangis Bombay. Padahal Jadi, nangisnya nangis Bombay. Bombay kan di sebelah ya Kak ya, di India ya. Oh salah, itu Mumbai, salah. iya, Soalnya ini kan iya. Jadi Pakistan. gini loh, siapapun ya teman-teman yang mau nikah ataupun yang mau kemari tuh ya, kita mesti ready mentality. Mental, Mentality oke. itu karena unexpected apapun yang terjadi. Kadang-kadang, oh kok begini, oh kok begini, oh kok aku nggak dikasih uang, oh aku ada loh, ada nih. Ada ya Kak Nah, ya? oh Oke. ada, dia bilang, oh kenapa aku nggak pernah dikasih uang ya? Kalau di sini aja tuh ya, kalau kita memang ikhlas ya, understand dengan keluarga itu ya, itu suami dengan sendirinya kalau kita pun ada ini, kalau mereka berlebihan kita pun akan dikasih loh. Jangan takut. Tapi bila si suami nengok keadaan si suami, si istri sibuk mau menguasain, ya itu wassalam. Makanya itu ada toleransi dengan diri kita juga, dengan mereka. Understand lah. Mhm. Itu aja. WH Tuh aja. benar kata Mbak Es tuh. Kalau Ya, suami kalau dikit-dikit suami keluarga, ya kita harus sabarin dulu pelan-pelan. Bilang suami jangan lupa banyak doa. Benar Mbak Es tuh. berarti memang Ah, harus kuat mental, banyak belajar sabar. Kalau misalnya tipikal perempuan yang selalu menggebu-gebu atau nggak sabaran tuh susah ya Kak tinggal di Pakistan ya. Karena belum nah, apa-apa mungkin baru nginjakin kaki aja udah jadi masalah kali sama dia. Karena ngelihat sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi dia kali. nih ya, Mbak Hestu, Mbak Hestu salah satu koordinator juga ya. Jadi saya sama saya itu ya, karena saya sama Mbak Hestu Syam itu kami memegang ada Islamabad, Rawalpindi, udah gitu, apalagi ya Mbak Hestu ya, Gujarkan, ada 5 kota kalau nggak salah tuh. Saya lupa lagi. Jadi kita udah banyak ya, tapi ya alhamdulillah sih yang banyak yang new udah understand. Memang pertama itu banyak yang shocking, banyak yang Oke. shocking. Itu tadi ya, kalaupun ada Mbak Hestu suatu grup itu mereka menasehatin itu tolong didengar juga tuh ya sama member-member ataupun yang bucin-bucin dah. Jadi kita Ya. jangan, maksud saya tuh jangan langsung oh saya mesti enggak. Kita tuh mesti pakai akal dan pikiran. Ready enggak? Maaf ya Mhm. Kak, kalau di Pakistan ini tukang sapu, tukang sampah pun ganteng-ganteng, Beb. Cakep-cakep ya Kak ya. Iya, benar Mbak. Benar, memang kebanyakan tidak dikasih uang karena ada alasannya. Benar, itu Benar. tadi Mbak saya Jadi bilang. Kalau bukan karena suami pelit. berlebihan, Mhm. otomatis dia akan memberi kita. Tapi bila tidak, kan itu ada alasannya. Karena dia menghidupi keluarga dia, kita. Mhm. Jadi ya kita sendiri mesti understand. Oh Iya. ya, teks lah. Oh, Teks lah. Taksila masuk ya, Taksila. Oh, masuk ke ini Iya. ya, ke rayonnya Islam Abad ya, Kak ya? Iya, Itu dari Kak kerayonan Umar saya Wahid. dengan Mbak Hestu.
Jangan disalahkan satu negara jika ada masalah dengan personal, benar banget Kak. Karena banyak banyak di grup-grup di Facebook, gara-gara satu orang yang bermasalah, negara Pakistan kena bully, kena hina. Gara-gara satu orang Indonesia yang salah, negara Indonesia dibully, dihina-hina, dibilang perempuannya begini begitu. Ya sebenarnya sih hampir sama ya. Cuman mungkin tergantung kebijakan kita ya Kak ya untuk memfilter berita-berita yang berselebaran gitu ya. Hmm, itu benar, benar banget adanya. Jadi tergantung kita memfilter itu gimana ya. Sekarang gini ya, bila seseorang yang tidak suka dengan kita, kamu ngomong, oh itu sebenarnya baik. Kalau mereka sudah tidak suka, apapun yang kita omongin yang baik-baik itu mereka tidak akan menerima, benar nggak? Bener banget. Nah, jadi tidak bisa disalahkan ya, tergantung manusia itu gimana menerima kita. Ya, oh Pakistan gini, ya Pakistan itu ya persepsi beda-beda ya. Nah, persepsi, tapi kebanyakan sih join family di sini. Join family, ya rezeki-rezekian. Kalau nggak join family macam saya ataupun itu ya rezeki-rezekian ya. Nah, tapi udah banyak kok yang nggak join family, udah banyak. Nah, itu tergantung ya kemampuan si anak itu Ya, tergantung balik lagi ke dan suaminya, Kak gimana ya. dia berapa ya mengasih explain ke orang tuanya kalau dia mau misah. Itu juga sih. Oke. Berarti balik lagi itu kuncinya keberhasilan sebuah rumah tangga dan ingin tinggal di Pakistan adalah yang pertama perempuannya harus kuat mental, yang kedua banyak sabar, yang ketiga bagaimana suaminya kita ya Kak ya. Jadi ini harus Ah, kolaborasi kerjasama yang baik untuk saling memahami sehingga bisa hidup kita itu merasa lebih tenang, lebih bahagia. Karena kebahagiaan kan nggak bisa dinilai dengan kasat mata ya Kak ya. Kan kebahagiaan dari iya. hati ya. Jadi kita nggak bisa mandang mandang atau misalnya ngejak orang, oh dia bahagia, oh dia nggak bahagia. Semua depend balik lagi ke personality mereka gitu ya Kak. Sekarang Kak, gini ya. mhm. Ah, yes. Aha, Sekarang udah gitu gimana? tergantung kita kita menyikapi, nah, jangan dan sistem saya orang yang nggak suka banding-bandingkan ya. Oke. Itu tadi setiap negara ada kelebihan dan ada kekurangan itu aja kok. Jadi kita jangan, oh saya di Indonesia bebas, oh saya dulu ini, oh saya itu nggak bisa. Teh Hestu Ah, hadir join family. Ada ah, Belina hadir juga nih calon join oh jangan, family. Oh ya ampun Kak, kamu jemput anak ya? Aduh, Kak Rina aja mau jemput anaknya. Iya, Teh Hestu join family ya. Masya Allah. Jadi para sahabat yang nonton live-nya Belina di Facebook kali ini itu eh, kalau mau nikah sama warga negara Pakistan, masalah eh, apakah bisa berhasil apa enggaknya hubungan kita itu balik lagi itu ke personalnya kita gitu. Terus juga balik lagi bagaimana nantinya pasangan kita dalam menghadapi kita. Bagaimana pasangan kita menghadapi kita. Terus juga untuk para sahabat kalau memang mau menikah dengan warga negara Pakistan, ya siap-siapin, harus kuat mental, harus banyak sabar. Seperti tadi kakak-kakak senior juga bilang ya, ada Kak Rina, ada Kak Hestu, dan kakak-kakak yang lain tuh pada bilang banyak sabar, banyak doa, kuat mental itu yang paling penting. Karena negara Pakistan itu adalah negara yang benar-benar beda culture, beda kebudayaan dan juga beda pola pikir dan beda pola pandangnya sehingga kita warga negara Indonesia kita juga nggak bisa memaksakan Pakistan seperti kita atau Pakistan seperti yang kita mau nggak bisa kita yang harus menyesuaikan diri. Oh Masya Allah Teh Hestu tuh udah 16 tahun ya. Itu Kak Rina kemana ini? Coba kita sambung lagi ke Kak Rina Usman. Masih bisa nyambung lagi nggak ya? Apa Kak Rina mau jemput anaknya? Masya Allah.
Masya Allah. Sorry, tadi Miss Wan ngelepon. Ya udah pindah Now tempat I ya am di dapur. in my kitchen. Sorry sambil kerja ya. Oke, oke, Masya Allah. Waduh, nih Kak Rina nih. Masya Allah, suka banget masak ya. Lagi buat apa tuh, Kak? Cai, si bos minta dia lapar deh, jadi mengantar cai dulu. Mau dinas. Aduh, enak banget ya lihat Kak Rina ya. Happy aja bawaannya. Semua dibawain happy aja, Masya Allah. Jadi, bahagia itu sebenarnya sederhana ya, Kak ya. Ya, Bagaimana cara kita dari kan saya menyikapi prinsip saya hidup. ya, bahagia itu tergantung diri kita loh yang menciptakan. Jadi masalah itu nggak perlu dibesar-besarkan. Oh aku ini enggak, saya no masalah itu. Saya enjoy life, masuk kiri keluar bawah. Dibawa enjoy aja, nggak usah jadi overthinking ya Kak ya, karena itu yang bikin penyakit ya. Yang Wah, membuat itu jadi semuanya ya overthinking itulah yang masalah kecil dijadikan dibesar-besarin ini itu kebanyakan demand. wah itu dari susu campur teh ya Kak ya. Iya, cai. Oke, Masya Allah, Kak Rina, Kita Kak Rina sambil orangnya. sambil jalan-jalan terus ya, keluar terus ya. Wah, asik banget nih, diajakin keluar nih. Ini Wah, panas menarik. itu tamannya Kak Rina ya. Ada Iya jeruk nih. purut nggak? Ada jeruk nipis. Rumah, rumahnya udah kayak rumah orang Indonesia. Banyak tanaman sesajennya ya Kak ya. Banyak, alhamdulillah. Masya Allah. Hemat. Ini Kak Rina mau kemana nih? Mau Iya ke iya, tempat apa? bentar. Oh, waalaikumsalam mamu. Lagi. Waalaikumsalam. Lagi video. Ji mamu asa. Alhamdulillah tiku mamu ji. Assalamualaikum. With who coming? Auntie? बस नहीं आंटी Akele? अकेला बस अच्छा, ठीक है. के कपड़े अच्छा. Masya Acha. Allah. Acha. Acha. Jadi, eh, penting banget nggak sih Kak kita harus belajar Urdu Kak? Ya, kalau itu ya kayaknya kalau supaya enak komunikasi ya wajib sih. Kalau bukannya penting ya wajib. Kalau saya sih, Wajib ya. Jadi memang harus Hmm, belajar ya. kita harus belajar. Mhm. Untuk mempermudah juga ya Kak ya. Mhm. Halo yang baru gabung. Hai Safena. Masya Allah, Alhamdulillah I'm fine. Ya, Tehes tuh sudah 16 tahun di Pakistan, Masya Allah. Wah, ini enak nih, ntar kita sering-sering live sama kakak-kakak senior, ayo, yang lagi relation, yang lagi, yang lagi PDKT sama lelaki Pakistan, ya jangan didengarin kata-kata di grup-grup. Di sini kita pada narasumber yang langsung tinggal di Pakistan, kakak-kakak kita di sini, insya Allah bakal bagi-bagi sharing-sharing pengalamannya di sini. Jadi Tehes tuh masih gabung nggak sih? Udah, kayaknya I don't know. Udah enggak ya? Safina Jahid Safis. Hi sister, hi too. How are you sister? We are fine. Masya Allah. Jadi, oh ya Kak Rina kan koordinator ini ya untuk wilayah Islam Abad ya. Dan Yes. dan ada 5 wilayah tadi yang Kak Rina sebutin. Dari wilayah yang Kak Rina tangani itu untuk permasalahan WNI sendiri itu apa ya Kak ya yang paling banyak itu? Nggak Apakah ada. permasalahan? Alhamdulillah wilayah saya tidak ada permasalahan. Oh, Masya Allah. Kalau untuk dokumen-dokumen gitu komplit semua ya, tertib administrasi ya. Alhamdulillah komplit semua. Karena Masya kita Allah. ya kita pun dikasih arahan dari pihak konselor embasi juga.
Dan alhamdulillah pihak embasi kita tuh di sini ya benar-benar sama masyarakat WNI itu memperdekat diri dan mempermudah segala urusan. Itu loh. Masya Tapi kalau Allah. masalah dokumen di sini POC, saya hanya merequestkan untuk POC nih ya dengan Mbak Lucy, dia seorang yang Ya, amanah. Itu koordinator dari benar. KPK. Iya, iya, benar Ah, banget. Next time bakal ah, live sama Kak Lucy. ah, Kita juga ah. sama Kak Lucy tuh ngurusinnya. Jadi Itu, jadi kalau masalah di sini ya kebanyakan udah settle sih. Kalau ibu-ibu di sini tuh sama culture ya di Pakistan ini kalau untuk daerah wilayah saya karena belum ada pengaduan masalah yang lain-lain itu tidak ada ya. Tapi ya masalah lain pendapat ataupun apa yang joint family ya biasa itu kecil-kecil ya. ya. Ah, Namanya hidup rumah tangga ya Kak ya. Nggak iya, join family juga itu pasti ada konflik. kita itu biasa ya kalau saya ya, tidak perlu diperpanjang. Makanya tadi tergantung kita menyikapinya suatu masalah itu. Itu aja sih intinya. Mhm. Kalau Wah, kita Masya Allah. dikit-dikit masalah kecil ngadu sama laki, apa nggak kasihan laki kita mau kemana? Iya, Nah, kita sisi ngadu sama suami, suami kita mau ngadu sama siapa? dia pun bingung kan mana satu orang tuanya, mana satu Heeh. istri. Jadi kita mesti understand, bijak gitu. Berarti kitanya yang harus banyak ini ya Kak ya. Saya Egois nggak sih Pakistannya Kak? di Rawalpindi, Mbak. Egois nggak sih Kak kalau misalnya perempuannya ngerasa, ih kok aku terlalu banyak pengorbanan sih, kok aku selalu ngertiin kamu ya. Kadang orang Indonesia gitu ya Kak ya. Apalagi orang Indonesia kan banyak baperan ya. Kadang, ih kok aku terus sih yang harus ngertiin kamu, kan kamu harus ngertiin aku, kan kadang gitu ya. Itu untuk menyikapinya bagusnya gimana sih Kak? Ya kalau itu tadi ya Bel, tergantung kita jangan makanya jangan kita tuh kita sekarang gini loh. Hmm. Di Islam aja surga kita di mana? Telapak kaki Suami. suami kan? Nah, Ya. berarti kamu udah ready apapun itu kan? Kalau kamu udah berani menikah itu aja dong. Balik lagi ya. Bener Kalau banget. saya mah itu aja prinsip Bener-bener. saya. Kalau kamu udah berani menikah ya terima apapun itu kejadiannya. Berarti Hmm. kamu udah ready. Maka itu tadi saya bilang jangan mikirin yang enak-enak. Berarti kalau kamu udah menikah dengan siapapun itu, benar kan? Dengan siapa Bener. negara manapun dengan Indonesia, kamu udah ready untuk sebab dan akibatnya. Karena Mhm. semua hidup itu unexpected loh, di luar jangkauan kita. Jangan mikirin, oh aku mau jadi ini nyonya besar, oh aku itu, no, sorry. Kan tadi Ya saya kadang bilang saya sendiri, saya bener. aja kerjaan untuk rumah, semua full time, anak, mana masak, mana untuk usaha saya, mana jadi driver, jemput anak saya kemari. I'm enjoy, Ya. karena saya tidak Banyak. merasa saya jadi pembantu, enggak. Kalau kita happy, ya happy. Mhm. Why? Toh wanita Ah, juga kan kodratnya juga memang harus bersih-bersih rumah kan, bukan berarti kita bersihin rumah kita kita menganggap diri kita jadi babu atau apa. Terkadang orang terlalu picik untuk mengejas diri orang lain, sementara dia kadang lupa untuk bercermin bahwasanya everything yang kita lakukan selagi kita wanita ya pastinya kita turun ke dapur, bener nggak Kak? Pastinya kita juga itulah ya. bersih-bersih karena Kita emang kodratnya kita kan. jangan kamu anggap di rumah mertuamu itu jadi pembantu, enggak sih? Kalau saya, Enggak, enggak. Why? kan rumah mertua kan rumah kita juga ya Kak ya. Nah, Kan ya kita juga udah. bertanggung jawab untuk menjaga rumah itu, merawatnya. Mungkin bener bener tuh Kak Rina. Mungkin pola pola pikir dan mindsetnya orang karena nganggapnya kali rumah mertua itu bukan rumah dia gitu. Sehingga ketika dia bekerja atau dia membersihkan rumah atau misalnya dia bersama-sama keluarga yang lain untuk bekerja atau masak untuk keluarga yang ramai gitu. Mereka menganggapnya oh ini kan harusnya bukan kewajiban aku karena dia nggak ngerasa itu rumah dia. Mungkin gitu ya Kak ya? Biasa, Secara bisa jadi ya, sederhananya. bisa jadi. Coba seandainya Ah, kalau misalnya mereka itu mau belajar menerima bahwasanya, oh ini rumah mertuaku adalah rumahku juga. Berarti kan bareng-bareng kita ngerawatnya, bener nggak Kak? Jadi punya tanggung jawab sehingga tuh nggak ada ngerasa kayak, ih aku tuh jadi kayak kayak ditindas gitu, nggak ada berarti ya. Jadi enggak, depend saya balik lagi enggak. ke kita. Saya Hmm. nih enggak, saya full time morning saya masa itu macam ini ya. Mertua saya walaupun tinggal sebelah sama keponakan saya sendiri nyuruh oke, Ami nanti buka bersama puasa saya nyediain saya no alhamdulillah happy berkah loh mertua itu. Mhm. Benar. Ah,
Ya biasa sih ada tergantung ya pertamanya saya sendiri pun shocking culture. Saya pun bingung tapi lama-lama saya tuh understand gimana jangan harap mereka berubah kita loh yang merubah sikap. Oh, itu poinnya ya, Kak ya. Jangan Mm-mm. berharap orang berubah, tapi kita yang merubah sikap kita. Benar. Jadi jangan harap kalau mereka itu kita nggak bisa mengharapkan orang itu berubah untuk kita nggak bisa dong berarti kita gimana ya? Itu saya sih, itu pribadi saya. Kalau saya begitu ya. Sampai sekarang saya happy, makanya saya bilang I'm happy in Pakistan, I'm enjoy. Ah, Insya Allah I'm coming apalagi soon. ya Coming tanya aja soon ya, deh. Kak ya. Yang udah pernah ke rumah saya tuh Mbak Muna satu, dua yang di Karachi tuh siapa si Si Mela? Mela, Udah pernah, Kak Mela. Si Nur yang dari Lahore sudah. Ya, Aha. apa? Mereka Insya Allah ketemu next sama time. mertua saya. Hah? Insya Allah next time Agustus Belina. Insyaallah. Jadi nggak ada Insya no Allah. comment. Soalnya Jadi mertua. rumah kakak areanya susah sih, nggak bisa orang asing masuk. Tapi kalau yang pakai burka tuh bisa tuh kayak nyerocos. Ya, nyelonong aja ya. Pakai burka yang pardah ala Pakistan ya, ketutup semua. Nggak ketahuan ya. Banyak Oke. yang bilang istri Pakistan itu yang dia gak berumah mertua padahal di mana-mana bener Mbak Hestu, bener banget setuju. Nih senior nih. Jadi bukan saya aja kan, banyak yang ngomong. Kalau kita benar-benar ikhlas, benar. Maksudnya kita itu ya sikap kita tidak tadi tuh saya bilang. Mindset seseorang itu mindset. Kalau kita mindset kita udah oke, itu dimanapun kita tinggal itu akan happy loh. Iya, Benar itu yang dikatakan Mbak Hestu, makanya tadi saya bilang udah ready. Jangan kamu tuh dianggap babu, di rumah aja kita kerja, benar nggak? bener banget Kak. Itu tadi kan udah kan benar saya bilang jangan mengharap orang itu untuk merubah untuk kita gimana kita yang merubah sikap menyesuaikan diri. Mhm. Jadi nih Itu dia. bagi para sahabat nih ya, Belna bacain. Jadi dari Teh Hestu itu menyampaikan bahwasanya banyak yang bilang istri Pakistan, India itu jadi babu di rumah mertua. Padahal di mana-mana ya perempuan itu ngelakuin kerjaan rumah. Harus ingat, mertua itu sama seperti orang tua kita. Kita yang harus menyesuaikan diri, bukan mereka. Bener banget. Jadi bagi para sahabat, kalau misalnya ada nih orang yang udah nikah sama Pakistani, terus dia curhat di medsos, bilang mertuaku begini begitu. Ya kita cuman hargai aja, oke dia mungkin lagi capek atau apa, tapi kita nggak usah ikutan. Kita ambil aja eh, hal positifnya. Oh iya kita tahu. Jadi bagaimana kita menyikapi diri kita. Jadi kita nggak perlu kita ikut-ikutan untuk menghujat orang atau mengejek suatu negara karena apapun yang terjadi di diri kita itu setiap orang itu punya kisah dan hidupnya itu beda-beda, bener nggak Kak? Benar. Jadi Satu semua hal pengalaman lagi. hidup orang, semua semua curhatan orang kita ambil aja di sana itu pelajarannya apa yang kita dapat untuk apa? Untuk menjadi benteng diri kita, untuk menjadi pengetahuan diri kita kayak gitu. Jadi para sahabat juga jangan sampai shocking culture gitu. Alhamdulillah sekarang enak ya Kak ya. Sekarang itu cari informasi tentang Pakistan banyak ya Kak ya. Kalau dulu susah ya Kak ya. Lah, kami zaman baholok saya dulu kagak tahu apa-apa lagi. Oh, jadi terjun bebas lah ibarat bahasanya gitu kan. Dari yang bawah kita nggak tahu sama Mbak Hestu pun saya ketemu sama Mbak Hestu tahu pas saya 2016 kemarin tuh ketemu pas ada acara di Embase 17 tuh malam-malam itulah saya Oh, awal 17 ketemu sama Agustus. Mbak Hestu. Di situ saya ketemu paling awal karena pada saat itu saya baru pindah kemari lagi ya ke Pakistan. Ah, jadi ya kebanyakan sih orang yang di sini yang ibu-ibu yang emak-emak itu ya udah settle ya maksudnya udah understand ya, udah kebal. Hmm. Udah udah inilah ya bahasa anak zaman now-nya itu udah jadi pawangnya. Aha, Udah jadi tapi suhunya ya Kak ya. kebanyakan orang yang berbicara itu yang disampai di sini itu kebanyakan ya. Yang mereka terkadang tidak tinggal di sini tapi melebihin orang yang tinggal di sini. Ya, bener banget. Ah, Bener banget, sama setuju istri banget Kak. Pakistan Malah kakak-kakak yang udah sampai tinggal lama di mereka bilang Pakistan kita nggak tuh pernah ya ngomong yang aneh-aneh.
Jadi terkadang kita gini loh, sebenarnya tuh kalau saya orangnya ini ya, no comment, maksud saya nggak suka interferen masalah orang lain. Iya. Saya nggak suka interferen dan saya tidak suka ngikut-ngikutin. Saya enjoy dengan my life. Saya tidak perlu dengan apa ya, nggak bagi diri saya tuh saya nggak perlu dengan show up ataupun siapa Mhm. diri itu nggak perlu saya orangnya nggak perlu persetujuan dari orang. Yang penting my life, my husband, my kids, my family was enough all. That's all. Masya Uh, Allah. itu Buat loh. Teh Hestu komen lagi tuh. Sekarang mah enak ada sosmed, ada grup WA, Boro WhatsApp. mah Zaman boro-boro Bahoro paling mah bikin boro-boro. repo aja. Daripada bikin boro. Astagfirullahaladzim. Jadi Teh Hestu sama Karina dulu tuh kalau ada masalah atau apa gitu mandang tembok doang. Iya, Sekarang mah maksudnya kan kita karena kita nggak keluar gitu ya, jujur, dulu gitu ya. Jadi karena zaman udah mulai canggih, udah mulai ini ya, Aha. udah kayak itulah ya, semua itu punya proses kan. Ah, Mhm. apalagi zaman pahit saya dulu ya di rumah aja. Tapi alhamdulillah sih dari saya itu 2000 dari 2005 itu saya udah start bawa mobil, dikasih keluarga di sini, no comment. Masya Allah. Jadi memang udah driving sama mertua saya yang drive atau kemana tuh nggak ada komen sih, udah oke. Mhm. Ah, jadi nggak ada sih, cuma sekarang semua tuh udah proses, udah proses semua kan bertahap ya. Iya. Makin zaman ya mereka udah mulai daya pikir mereka tuh udah mulai maybe udah mulai agak-agak berubah, nggak ortodok lagi gitu ya. Tapi itu tadi tergantung orang tua itu tergantung family itu sendiri. Mbak Hestu Iya. ngakak baik dah. Teh Hestu tuh lagi bayangin waktu zaman dulu gitu kan, belum ada sosmed tuh ngeliatin Tapi tembok gitu realistis ya loh. Teh Hestu ya. Jadi kalau pas lagi aduh ada masalah atau pingin mau curhat gitu, curhatnya sama tembok ya Allah. Itu bersyukur banget lah orang yang relation zaman now gitu, yang ibaratnya mau dapat informasi gampang, mau Iya, cari mau dapat informasi tentang kebudayaan, tentang culture itu gampang banget, tentang dokumen juga bisa lihat di fanpage Belina atau misalnya bisa hubungin Belina gitu. Kalau dulu zaman Belina 2015 aja mau nikah, dapat informasi dokumen aja susah. Tanya apalagi nggak komplit. apalagi zaman saya ya 2002. Apalagi zaman kakak dulu, masya Allah, aduh nggak kebayang kak. Zaman Belina aja tuh nangis-nangis itu. Zaman Galina nangis loh. Gimana zaman kakak dulu mungkin lebih parah lagi ya pasti. Apalagi CH dulu ya kak ya. Kita Iya, sama-sama CH ya. cara lagi tuh. Ingat Aduh masalahnya Tehes tuh Mbak ketawa. ya. Mbak Estu, Tehes tuh ingat makanya masa lalu. masalah itu membuat happy. Aduh, Tehes tuh jangan jangan banyak ketawa itu ya. Lagi Ah, bayangin ke ini tembok. mau tanya dong, kenapa pria Pakistan sering takut-takut kalau PC ya? Enggak juga, tapi itu dia bisa jadi ya. Kalau dia mau PC bisa jadi dia itu yang keluarga dia nggak merestuin kamu bisa jadi ya, atau dia sudah berbini, kagak tahu. Atau dia udah punya istri bener-bener. Bisa jadi bisa jadi kita bukan itu ya, bisa jadi dia sudah punya istri, dia sembunyi-sembunyi mau PC. Kedua, kalau bisa jadi dia sudah ditunangkan ataupun yang tidak diperbolehkan dengan keluarga itu tersendiri. Mhm. Bener Mbak Estu, zaman boro-boro ada info. Jalan sendiri kita ya Mbak Estu. Jadi aduh itu aduh Mak Tehes tuh Pais. Ya, itu Tehes tuh jangan bikin baca daya kursi Mbak Pais. Takut-takutnya tadi ada bebini dia juga bisa jadi Mbak Pais. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ini ini jadi kayak ini ya, jadi kayak reuni zaman dulu itu gimana gitu, kebayang lagi. Aduh, perjuangan. Mungkin Teh tuh sama Kak Rina tuh lagi bayangin, aduh zaman dulu zaman polos-polos banget ya. Sekarang mah Benar. udah enak Takutnya bisa ada udah dokumen. double atau ganda campuran. Benar Mbak Estu. Aduh ya Allah. Benar banget tuh. Aduh, Masya Allah. Jadi Masya Allah, hari ini tuh benar-benar bermanfaat banget ya.
informasi dari kakak-kakak di sini. Makasih banyak Kak Rina. Kak Rina juga udah jam berapa ini? Soalnya mau jemput si ini kan, Usman. Mau jemput Oh, anak-anak kan, Kak? belum. Itu jam Oh, belum ya? 2-an, jam dua Oh, jam 2. Sekarang jam 15 berapa saya Kak di akan Pakistan? jemput. Ini baru jam 1. Oh, baru jam 1. Oh, masih bisa kita hajar ini. Bagi pengalaman dong Kak, pertama kali tuh Kakak turun ke dapur waktu Kakak tinggal di Pakistan itu masak apa? Kira-kira Oh, rotinya kayak yang di sosmed itu nggak sih, yang ah, ini gosong-gosong? ini 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 jujur ya, saya tuh kagak Ah, tahu masak, kagak tahu apa. Saya betul loh. Semenjak di sini saya tuh karena itu ya tergantung kita mau belajar ya. Makanya ah. jangan sombong ya. Maksud saya itu jangan sombong. Oh, saya nggak pernah. Saya orangnya mau belajar, saya mau turun, saya mau karena saya berani menikahin orang. Masak sih saya mau nggak mau sih kan gitu ya. Pertama saya buat roti sampai mertua saya bilang, Rina, ini rotimu satu macam Karachi, satu macam Punjab, macam ini katanya. Karena gak bulat. Ya Allah. Kak Rina bilang izin bentar aja. Waalaikumsalam, status nikah laki enggak tercantum. Benar, Mbak. Benar, benar. Status nikah laki-laki enggak tercantum memang. I'm come back. Iya, apa nih? Waalaikumsalam. Status nikah laki nggak tercantum. Apa ini? Oh, dia Assalamualaikum di warahmatullahi KTP, di wabarakatuh. KTP. Mau tanya apa benar? Ya, KTP Pakistan itu nggak ada tulisan status pernikahan ya. Apakah sudah menikah, single atau apa nggak? Nggak ada. Jadi kalau misalnya lagi relation sama laki-laki Pakistan, terus lihat dong KTP-nya, nggak ada gunanya. Karena KTP Pakistan nggak kayak Indonesia gitu. Jadi kalau untuk mau tahu udah nikah apa belum itu, ya lebih ke kitanya ya Kak ya. Cari tahu, tanya langsung ke keluarganya gitu ya Kak ya. Nah, kalau laki-laki yang bagus bener-bener ya, kalau dia memang kamu ketemu ya di medsos atau media sosial, kalau dia sudah berani membicarakan atau kamu video call dengan keluarga dia, ah, itu baru kamu yakin. Ah, Kak, apa benar kalau di Pakistan perempuan tidak boleh keluar sendirian atau bebas beraktivitas seperti kita di Indonesia? Benar, sebagian iya benar. Karena satu menghindari fitnah, itu wajar. Kalau saya jujur aja ya, saya pun kalau keluar setelah saya sendiri karena saya lebih nyaman, saya kalau keluar itu membawa anak-anak saya ataupun teman saya dan saya memang tidak mau keluar sendiri. Dan bilang ini macam ini nanti nih saya ya sebenarnya saya tuh tidak pakai begini ya, saya tidak macam Belina yang pakai burka, tapi bila saya keluar sendiri itu jujur saya akan menutupi wajah saya seperti ini untuk driving karena saya tidak mau diliatin, bener Oh kan? yang kayak ala Pakistan gitu ya Kak ya? Eh, Enggak, ini apa namanya, begini tupas begini saya begini seginian ya? apalagi udah mas. Oh pakai emas ya, oke. Jadi saya pakai emas, saya driving kalau sendiri, ya benar ya jemput anak saya sendiri itu. Itu kalau saya ya, jadi memang beraktivitas itu di sini ya agak-agak gimana ya, makanya saya bilang puasi masa remajamu, jangan sampai di sini sibuk mau keluar. Kalau itu loh. Aduh, itu saya banget itu pingin keluar mulu. Mbak Yes tuh sampai nangis-nangis dia di depan kompor. Ya Allah ngapain Kak Hestu? Astagfirullah. Aku suka Nah, masak. Mbak, kalau mereka sudah tahu dia belum ini, berarti dia akan mengenalkan Mbak dengan keluarga dia loh. Berarti udah ready. Mhm. Itu Mbak. Kalau kita tuh ya laki-laki namanya laki-laki yang kurang ajar ya tetap aja kalau dia udah berbini pun dibilangnya belum berbini, bener nggak? Benar banget Kak. Jadi cara mengetahuinya kalau dia udah ready itu dia akan mengasih kamu video call dengan keluarga dia. Mhm.
Dia akan menunjukkan siapa dia dan siapapun itu. Itu aja sih feeling saya sih, Mbak. Karena media sosial ini ya, tapi rata-rata sih banyak yang baik ya, banyak yang berhasil sih ya. Iya. Alhamdulillah banyak Kak, Bena salah satu saksi hidupnya karena banyak yang Bena bimbing juga dokumen kan. Masya Allah sekarang Aha. banyak banget yang nikah sama Pakistani. Jadi Eh, sekarang kalau menurut saya ya Mbak, begini aja deh Mbak. Bila ada Mbak, kalau saya dulu sebelum menikah sama suami saya tuh hanya menyuruh saya, Rina, saya mau melamar kamu. Kita tidak ada sama suami saya tuh, saya hanya perkenalan 3 bulan. Dan suami saya hanya menyuruh saya, Rina, saya mau meminang kamu. Tolong terima pinangan saya, kamu sholat istiqoroh dan puasa Senin Kamis. Dan alhamdulillah saya menyetujuinya, saya sholat istiqoroh dan puasa Senin Kamis. Nampak wajah suami saya mengasih cincin berlian. Alhamdulillah, langsung Masya jadi. Allah. Ah, Itu tuh tuh hadir, aku nggak pernah boleh keluar sendiri, tapi no problem. Kan enak pergi diantar. Iya juga sih Kak. iya Soalnya takut benar dari kan Mbak Hestu. Makanya kita sebagai udah istri ya ngapain lagi pergi sendiri-sendiri juga, bener nggak? iya, kan enak Ah, diantar kemana-mana, dikawal. ah. Udah gitu ngapain? Lagian pun ini kan negara orang ya. Kita yang tidak tahu lingkungan menjaga dan kita pun tidak mau jadi ya maksud kita yang menjaga dari fitnahan, bener nggak? Bener, setuju Ah, Kak. jadi kalau kalau saya mah no problem ya, mau sendiri mau nggak boleh, tapi saya udah kebiasaan ini nih. Rumah saya dekat pasar nih, bener-bener. Hmm. Malas untuk keluar, malas, enak nyaman di rumah, apalagi. Ah, tempatnya safety, udah. Kalau mau keluar kemana-mana, tinggal ngajak suami, bener nggak? Bener banget. Itu loh. Oh iya, Kak Rina sama Teh Hestu nih. Pertama kali masak dulu tuh tadi Bina ketinggalan, mohon maaf tadi anak soalnya. Itu pakai kompor apa ya? Pakai silinder gas atau langsung gas otomatis atau pakai itu kodong? Enggak, kalau kami macam Mbak itu kan kita di kota ya. Jadi kita Pas gas gas yang ya? pakai pipe, bukan Oh, pipe silinder. gas. Oke. Pipe. Kita pakai pipe udah langsung kok connect nggak ada. Kalau itu mungkin terkadang sebenarnya pun di kampung-kampung pun ada yang silinder gas, cuma kan itu meringankan biaya ya. Mhm. Nah, tapi sebenarnya lebih enak loh yang pakai yang tungku itu. Enak loh rotinya. Iya, pakai itu apa tandur. Soalnya kalau Belina di KPK kan pakai tandur ya Kak masaknya. Dan buatnya juga tuh debus ya Kak. Wait, Masya Allah merinding dengar cerita Bunda. Maksudnya merinding itu gimana cerita apa nih Mbak sekarang? Aduh, insya Allah. Bener Mbak Estu, macam macam ikan asin kita ya garing Mbak Estu. Dulu apalagi belanja pas summer, kebayang udah panas-panas kudu sendiri pergi-pergi, neteng-neteng belanja, Masya Allah. Gimana tuh summer di sana? Nggak kebayang, panas banget. Sebenarnya nggak perlu dimerindingkan sih Mbak. Sebenarnya kita ya happy aja sih Mbak di sini nggak ada masalah kok Mbak. Setahu saya, it's okay. Ini nih salah satunya seperti Mbak Hestu Syam, yang lain. Makanya itu ya kita itu mesti kolektif dalam menerima komen-komen seseorang, mana yang baik, mana yang positif kita pelajarin. Mana yang tidak baik itu kita survei lagi benar atau enggak. Ya. Jangan ditelan bulat-bulat. Benar Mbak Estu, masakan pakai tungku paling enak dan gurih lagi rasanya. Hah? Enggak horor kok Kak. Oh, karena dibilang merinding. Mungkin yang Mbak. karena komennya Mbak Es tuh bilang menangis pilu itu, yang lagi masak. Jadi kan, Oh, malah jadi kan kami komen Mbak Hestu menghayati. malah keren Mbak Hestu, makanya aku setujuin. Makanya kan kita ngomong ini reality ya Mbak. Ya itu tadi yang kan Mbak Hestu kan udah kalau kita baca dengan simak ya. Mbak Hestu tuh mengatakan semua itu tergantung kitanya. Ya kita seberani itu ya kita sabar. Itu udah bener. Masuk mak ular. Jangan ketawa di tomat. Assalamualaikum Kak Nia. Wah, ini seru banget nih. Next time
ada Teh Hestu, ada Kak Rina, wah seru banget nih. Oh, cerita yang pas Bunda dilamar itu loh. Oh, jadi merindingnya cerita pas lagi dilamar kakak. Hmm. Masya Allah. Ya, alhamdulillah saya bulan 12 ini insya Allah genap 20 tahun pernikahan saya. Masya Allah. Masya Allah, hari ini Kak Rina juga milad ya. Happy milad deh Kak Rina. Masya Allah. Semoga diberikan yang Jazakallah, terbaik jazakallah dari udah Allah tuir. Subhanahu wa Taala. Amin, amin. Masih Terima doain kasih udah kakak. tuir. Masya Allah, Masya Allah. Nah, gimana kabarnya Nia di Jakarta? Happy Mila Karina, terima kasih sayangku. Suhu Pakistan loh ini mak, nggak suhu aku mak. Suhu panas. Next time kita live bareng-bareng ya, biar ramai tuh. Ya, Judulnya itu mengenang kisah-kisah, mengenang kisah lama di Pakistan. ada Kak Nia ya kan, ada Kak Estu, ada Kak Rina, wah seru banget tuh. Soalnya pengalamannya tuh beda-beda banget. Kalau Kak Nia kan di Lahore ya. Kak Rina di Rawalpindi. Teh Estu juga di Rawalpindi, Masya Allah. Yang KPK soalnya agak sulit nih Kak dibawa online gini ya. Baru Belina nih yang KPK bisa online. Karena Diko kan di luar KPK. Ntar kalau udah pindah Pakistan nggak tahu nih bakal all public apa enggak. Bisa kali, bisa sembunyi-sembunyi di kamar, Beb. Bisa Kak. Masalahnya jaringannya kuat nggak sih? Kuat, masa nggak kuat sih? Aduh, kita kan tinggalnya daerah gunung Kak. Masya Allah. Thank you so Masya much, Allah. thank you so much. Oke, alhamdulillah, makasih banyak Kak Belina, Komisi Pemberantas Korupsi. Astagfirullahaladzim Kak Nia. Aduh. Belina komisi tukang ngepost aja deh. Tukang ekspor kehidupan kakak-kakak di Pakistan. Nyonya-nyonya Pakistano ya. Kak Nia, ntar ini ya Belina WA ya, kita atur schedule ya, bisa bareng-barengan kita live nih. Kita angkat temanya apa ya? Mengenang kisah-kisah. Overall. Ya. Lebih ke ini, lebih ke sharing pengalaman waktu di Pakistan tuh seru banget pastinya. Oh, pakai rayuan mau deh. Rayuan maut. Jangan rayuan maut dong Kak, ntar kena panggil malaikat maut pula kan, ngeri pula kita. Masya Allah. Ini hari ini mah banyak ketawanya, Masya Allah. Lah kan bagusan macam begini dong, ngapain Diko nangis Bombay kali? Iya bener juga sih. KPK ketat ya Kak. Ya KPK bisa ya dibilang begitu ya. bisa dikatakan begitu. Ya bisa lihat saya ketat nggak? Insya Allah. Kalau KPK itu dibilang ketat, iya, tapi nggak terlalu maksa sih. Tapi kalau untuk wanitanya diekspos itu memang benar-benar harus persetujuan dari suami ya. Dan alhamdulillah Bila dapat persetujuan suami dan keluarga suami, alhamdulillah disupport. Jadi bisa bebas, bisa on public kayak gini, alhamdulillah. Lah, Intinya menikah sama Pakistani, juga keluarga kan? suami nomor 1. Ya Kak? Kembali ke laptop kan, tergantung keluarga kan? Benar. Ah. Tergantung keluarga. Alhamdulillah Belina dapat izin bisa di sosmed. Sekarang Facebook Belina bisa on public. Teh Hestu dari tadi ketawa terus sih. Ini kalau live nih kacau ini. Mbak Hestu lagi dapat orderan gede, dia tuh pakai ketawa aja dia. Masya Allah. Next time, ini nanti Belina WA ya. Teh Hestu, Kak Nia, Kak Rina lagi nih, kita bareng-bareng lagi ya, biar seru ya live-nya. Aku dulu pas bilang KPK,
Kukira Aku KPK dulu korupsi. ketika korupsi aku jadi ketawa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Jadi KPK Kan itu ini tuh kan enak kan? singkatannya. Jadi happy. Jadi nggak semua apa yang dibilang memang ya tadi itu saya bilang ya Pakistan tuh ada horornya, ada manis, asam, pedasnya, akhirnya muntah, ada ngakaknya. Pakistan itu ibarat nasi nasi komplit ya kayak nasi goreng komplit ya. Itu Teh Hestu bilang tuh tergantung keluarga sih, bukan suku atau daerah, bener banget. Tergantung Iya, keluarga. itu Jadi tadi. everything Itu tergantung tadi. family. Mau dia lahir dari Amerika atau dia lama tinggal di Eropa, tapi kalau dia Pakistani dan memang pola pola culture di Benar, keluarganya ketat, pasti ketat. Tapi kalau walaupun dia benar. dari nenek moyangnya di Pakistan dia hidup, tapi memang keluarganya keluarganya itu Mbak, memang kalau open memang mindset, minta persetujuan dari orang tuanya, iya. Dan biasanya dari istri pertamanya pun iya. Sekarang ada kalau misalnya tidak itu dari persetujuan dari istri bisa di apa ya? Bisa dituntut dilaporkan. balik. Ya benar, Dituntut bisa balik. diproses masuk. Ingat zaman nyanyi gelas-gelas kaca asik. Kayak apa sih lagu gas-gas kaca Kak? Bina belum zamannya kayak itu. Kayak Dina Mariana ya Mbak Hestu ya. Gelas-gelas kaca. Aduh, Masya Allah. Lagu lama banget itu ya. Mhm. Soalnya kan zaman-zamannya Belina kan zaman-zaman Peter Pan gitu. Nggak, nggak zamannya gas-gas kaca. Berarti zaman dulu tuh nikah sama Pakistani itu benar-benar ini banget ya Kak ya. Tantangannya besar banget ya. Shocking Enggak culture tuh juga ya. nampak tuh. Enggak, kalau saya mah ya alhamdulillah ya dipermudah Allah, saya urusan pun dipermudah sampai sana tuh nggak ada sih. Yang tadi itu ya kalau tantangannya pas pertama kemari aja, shocking culture itu aja sih. Oh, itu dari Kak Nia. Sekarang trennya jangan sampai jadi layangan pedot. Cari Pakistano rasa bule, jadi bau keju samar-samar Bombay bawang. Benar, benar, benar. Sumpah ini benar-benar kalimat Kak Nia ini benar-benar aduh luar biasa banget tuh bahasanya. Bau-bau keju samar-samar Bombay bawang itu gimana ya Kak? Itu enak banget tuh kayak pizza. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, ini ya salah satu yang keluarga yang berhasil yaitu salah satu Mbak Nia Darori. Ini salah satu yang berhasil, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Happy life Nia, happy life. Sampai go to Jannah. Amin. Amin. Masya Allah. Happy life, happy life. Ya, Kak Nia ini juga suaminya udah WNI ya. Oh ya Kak Rina, Alhamdulillah. itu ada satu pertanyaan nih Kak sebelum diakhiri. Banyak orang yang menanyakan, aduh nikah sama Pakistani tinggal di Pakistan itu apakah harus jadi warga negara Pakistan gitu? Enggak. Ya soalnya kan kadang bilang ngasih jawaban enggak sih kita bisa menggunakan POC atau yang lain-lain. Terkadang mereka mungkin kurang yakin ya. Ini kan kakak langsung yang tinggal di sana. Enggak. Saya aja pertama dulu saya datang itu saya menggunakan visa sponsor visa family, bener ya, kan family visa. Terus itu dibagi itu saya minta itu hanya 6 bulan. Setelah itu penyambungan 6 bulan itu pada masa itu saya belum mengenal POC ya. Itu langsung visa 5 tahun, diperpanjang dengan visa 5 tahun. Dan itu kita itu reentry visa, maksudnya bisa keluar masuk Pakistan Indonesia ya, bukan single visa. Jadi bukan single visa dan itu pada masa itu seingat saya sekitar hampir $100 bayarnya. Oh, Masya Allah. Itu visa yang 5 tahun itu yang boleh disambung dulu di sini. Visa 5 tahun. Pertama 6 bulan langsung visa 5 tahun. Setelah itu saya balik ke Jakarta pindah sampai 2016. 2016 pas saya mau masuk kemari saya ambil visa 2 tahun. Setelah itu
pengurusan POC sampai sekarang nggak ada kok. Orang sini tidak ada mewajibkan, tergantung kalau kita sendiri ya, suami yang baik itu tidak ada memaksakan istrinya untuk nukar warga negara, itu tidak ada. Dan tidak ada, nggak banyak kok orang, nggak ada. Tergantung diri kita sendiri ya, persetujuan kita sendiri. Kalau mau ya welcome, why not? Iya. Kalau saya rencana saya mungkin, kalau misalnya udah nggak ada family, mungkin saya pun bisa jadi saya akan bertukar warga negara sini sih. Saya enjoy. Wah, cinta banget sama Pakistan kan. Karena kita nggak tahu ya, Karena tinggal di akibat Pakistan ya. karena anak-anak saya pun udah ditanya, kecuali jodoh mereka tadi mana ya, walau alam ya. Tapi kita nggak tahu my planning. Tapi kan planning anytime bisa change ya, bisa tukar. Iya. Tapi nggak tahu, mungkin saya akan mungkin planning saya di atas 50-an, karena ribet-ribet kali ngurus-ngurus lagi buat apa, bener nggak? Benar. Ini ada dari Mbak Hestu. Kadang ada yang pacarnya bilang kalau mereka harus jadi warga negara Pakistan, Bel, dan itu nggak cuma 1-2 orang yang bilang. Iya sih Mbak Hestu, Kak Hestu memang ada sih beberapa Pakistani yang seperti itu gitu. Mbak itu kalau pacarnya udah ngomong begitu Mbak, lebih baik Mbak gua goodbye dah, pemaksaan diri. Jamin dia menyenangkan itu perempuan. Assalamualaikum Kak Oki. POC saya malah sekali aja dipakai perpanjang sekali 5 tahun, Masya Allah. Aduh. Iya memang, POC kan memang 5 tahun Mbak Oki. Ya, perpanjang 5 tahun sekali. Maksudnya Kak, kalau Kak Oki kan dia punya POC itu jarang pulang gitu. Cuma 1 kali doang dipakainya gitu kan. emang mak Pakistano ini memang beda-beda ya. Orang kan kalau punya POC itu bolak-balik gitu. Itu dari Kak Nia, itu biasanya lakinya yang nggak mau ribet urusan dokumen, makanya di Pakistan ini kan rata-rata. Iya bener banget tuh Kak Nia. Jadi dia tuh mau enaknya. Bukan nggak mau ribet juga, kali kagak mau keluar duit kali. Ya jujur banget. Sorry. Masya Allah, langsung kena tembak sama Kak Rina. Ayo, gak ada duit. Ini Kak Nia lagi nih. Kami punya POC malah udah mau habis belum dipakai. Mengganggu Mbak Lucy. Aduh, Masya Allah. Ternyata ada yang lebih daripada Kak Oki. Udah punya POC nggak pulang-pulang. Tapi itu bagus ya, preparing anytime. Bila mau pulang kan tinggal enak, bener kan? Benar banget Kak. Jadi kalau ready, urgent, itu dia gunanya. Jadi misalnya entah orang tua suami kita meninggal, kan anytime bisa langsung terbang, nggak nunggu pisah, nggak nunggu ini lagi, bener nggak? Benar, setuju banget Kak. Itu salah satu kegunaannya sih, walaupun nggak pernah dipakai, kita menjaga. Benar. Itu dia. Masya Allah, hari ini seneng banget. Mungkin nanti sambung lagi deh. Ntar Vina WA-in ya. Ntar kita sambung jam berapa ya? Nanti malam kita tarawih. Mungkin abis sholat asar dulu deh. Kita sambung lagi ya live-nya nanti. Abis sholat asar, soalnya di sini udah mau masuk asar. Kak Nia, ntar Vina WA ya. Kita live ya. Kak Rina, kalau nggak Raden kakak saya pamit dulu ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya. Iya Mbak. Iya kami pun mau permisi dulu Mbak. Oke, Allah hafiz buat semuanya. Semoga bermanfaat ya yang kita live ini. Ya, makasih Kak atas waktunya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafin. Maklum oma-oma rempong. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Allah hafiz. Allah hafiz, makasih Kak. Makasih ya para sahabat udah kasih waktu. Insya Allah abis sholat asyar ini kita bakal sambung live lagi. Sekarang waktunya sholat asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru. Abis ini insya Allah Bina bakal live lagi ya. Jangan sampai ketinggalan. Bilangin sama temen-temennya ya. Assalamualaikum.